Di tengah huru-hara berita kegagalan timnas Indonesia U20 di dua laga terakhir Piala Asia U20 2025, mari kita beralih sejenak ke pekan kedua-tiga Liga Belanda yang mempertemukan NEC Nijmegen versus Almere City. Duel yang berlangsung sengit di Gover Stadium pada Minggu 16 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat ini menjadi derby antara dua pemain timnas Indonesia yang saat ini sama-sama meniti karir di Eropa. Ya, laga lanjutan Eredivisie ini menjadi wadah pertemuan antara gelandang profesional timnas Indonesia Tom Hai di bawah naungan Almere City dan salah satu bek andalan skuad Garuda yakni Calvin Verdonk yang saat ini tergabung dalam klub NEC Nijmegen. Seolah ingin melihat perform dua pemain Indonesia itu, sang pelatih pun kompak menurunkan keduanya sebagai starter. Tak lengah mencari peluang, NEC Nijmegen membuka skor di 3 menit laga berjalan. Sami Washa melepaskan tembakan yang tak dapat dijangkau penjaga gawang Nordin Baker, sehingga gawang Almere kebobolan cepat dan tim tuan rumah unggul 1-0 dari tim tamu. Dalam posisi unggul, Nijmegen bermain lebih tenang dan menguasai tempo permainan. Sayang, keunggulan klub Verdonk CS itu hanya bertahan hingga mendekati akhir babak pertama. Di masa tambahan waktu, Almere yang tengah berupaya untuk keluar dari zona merah mampu menyamakan kedudukan. Ricardo Vices kala itu berhasil menjebol gawang Nijmegen lewat bola tandukannya menyambut umpan silang yang ciamik dari Tom Hai. Lantas gol dan assist berkelas itulah yang membuat papan skor berubah menjadi 1-1 hingga hasil akhir babak pertama. Yang menarik, si kulit bundar buah sepakan tajam Tom Hai kala itu tepat melewati Calvin Verdonk yang tengah berusaha mengalau bola di posisinya sebagai bek kiri. Ini tentu menjadi tontonan menarik bagi supporter timnas Indonesia yang merindukan skuad berlaga di lapangan hijau. Tim tamu pun berbalik unggul di menit ke-74 lewat gol Hamdi Akujobi yang membawa Almere City memimpin 2-1 di menit-menit akhir duel. Namun, alih-alih berselebrasi kemenangan, sayang keberuntungan belum berpihak kepada Tom Hai dan timnya, karena Nijmegen memperoleh gol penyama kedudukan pada menit ke-90 tambahan waktu 4 menit, berselang 8 menit usai Prof Hai digantikan keluar. Tom Hai bermain selama 86 menit di laga ini, sementara itu Calvin Verdonk tak tergantikan hingga peluit panjang berbunyi. Kedua pemain timnas Indonesia itu pun mendapat rating tinggi usai perform mereka yang diakhiri Nijmegen berada di urutan ke-12 klasmen sementara dengan 25 poin, lalu Almere City masih mendekam di dasar klasmen dengan perolehan 14 poin di Liga Belanda. Selain momen duel di lapangan, interaksi mereka di akhir laga pun tak kalah menjadi momen yang dinanti para supporter tanah air. Benar saja, kedua skuad timnas Indonesia itu pun menyempatkan berfoto bersama usai laga berakhir di depan gemuruh ratusan supporter Belanda. Hal ini bak dejavu di bulan Oktober 2024 lalu, di mana keduanya juga dipertemukan saat NEC Nijmegen bertandang ke markas Almere City. Tanya itu saja, bendera Indonesia yang dibawa supporter pun seperti tak pernah absen menyaksikan dan mendukung sesama WNI yang saat ini meniti karir di Belanda. Kehangatan di antara pemain dan supporter selalu terpancar dikala ada kesempatan berinteraksi hingga berfoto bersama. Ya, sejak awal 2025 ini tampaknya para pemain yang berkarir baik di dalam maupun luar negeri seperti berlomba-lomba memberikan kabar bahagia untuk pecinta bola tanah air. Pemain yang kerap kali diragukan kemampuannya kini bak bersinar lebih terang hingga menjadi idola baru di kalangan supporter luar negeri. Bahkan calon pemain yang di waktu dekat akan melakoni debutnya bersama timnas Indonesia sebut saja oleh Romeni sejauh ini menunjukkan grafik yang meningkat selama kebergabungannya di Oxford United.
Perlahan tapi pasti, Ole semakin sering dipercaya mendapat menit bermain oleh sang pelatih. Saat performnya di laga lanjutan kejuaraan Liga Inggris beberapa waktu terakhir ketika Oxford United berduel dengan Portsmouth, Ole benar-benar menunjukkan skillnya yang diasah selama berkecimpung di Liga Belanda. Bahkan pemain keturunan Indonesia itu pun beberapa kali nyaris menciptakan assist untuk rekan timnya. Sayang, chemistry diantaranya seperti belum terlalu kuat karena umpan-umpan matang Ole belum mampu dimanfaatkan sebaik mungkin dalam terciptanya gol penyelamat untuk Oxford United. Berkat cara bermain yang enak ditonton, beredar di media olahraga Inggris, selain fans Garuda, banyak juga supporter Inggris yang menantikan debutnya sebagai starter untuk Oxford United. Selain itu, kabar lain Pratama Arhan bersama klub asal Thailand Bangkok United tampaknya juga tak kalah menarik untuk didengar. Karena di beberapa kali tampil bersama Bangkok United, terkhusus 2 laga terakhir, Pratama Arhan sukses menjadi sorotan media luar negeri berkat assist berkelas yang membuat klubnya tak tertinggal poin. Skill lemparan ke dalam pun berhasil dipertontonkan, bahkan tepat menjadi penunjang gol Bangkok United saat melawan Rayong FC. Pemain 23 tahun itu pun juga sempat mencicipi atmosfer di Sydney Football Stadium, bahkan lagi-lagi menyumbang umpan apik penyama kedudukan untuk Bangkok United saat melawan tim tuan rumah Sydney FC. Inilah yang membuat pemain asal Blora itu lebih banyak digemari fans luar negeri, terkhusus supporter negeri Gajah Putih. Ia pun tak segan memberikan jersinya kepada fans di akhir laga yang tulus mendukungnya berkarir di Liga Thailand. Ya, bukan kebetulan di era pelatih Patrick Kluivert serta jajarannya ini, para pemain seolah menunjukkan bahwa mereka enggan tersingkir di skuad inti timnas Indonesia dengan beradu ketangkasan saat di klubnya masing-masing. Bak mencuri perhatian sang pelatih, Justin Hubner atau yang akrab dijuluki premannya timnas Indonesia itu bahkan sukses mengejutkan supporter dengan 2 gol yang ia ciptakan saat Wolverhampton U21 beradu melawan Rochdale AFC. Tak tanggung-tanggung beredar kabar bahwa dirinya pun akan melakoni debut di tim senior Wolverhampton usai Justin Hubner tersorot ikut latihan intensif pralaga. Ini menandakan bahwa antusias menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga semakin membara. Tanya pemain dan pelatih saja, pesona hijaunya rumput di Stadion Gelora Bung Karno yang akan digunakan saat menjamu timnas Bahrain pun sudah dipamerkan ke publik bersamaan dengan kunjungan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke Stadion megah yang saat ini menjadi markasnya skuad Garuda. Bersiaplah karena kita akan mengawal lagi perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.